Baik, semangat pagi ya. Jadi saya selalu bilang semangat pagi, Pak. Walaupun siang tetap semangat pagi. Semangat pagi. Sore Semangat pagi. Karena dulu saya dilatih waktu di swasta, Pak. Saya 27 tahun di swasta. Kerja di koperasi, jadi semangat pagi itu menandakan bahwa kita itu semangat kita tetap pagi, sore, siang, malam sama semangatnya. Saya hari ini berada di satu tempat. Ini tentunya ini berkat ajakan Pak Berbekal ini Pak Berbekal gel-gel gitu. Jadi di tengah-tengah kadang-kadang gini Pak ya, bener nggak ya, kalau kita ingin membuat sesuatu, bekerja, menemukan inovasi, kadang-kadang kita dihadapi dengan cobaan, dihadapi dengan masalah, betul ya. Nah, Pak Berbekal juga mengalami seperti itu. Kita di Klungkung juga sama, ribut tentang sampah. Tapi dibandingkan kita ribut, yuk kita dengarkan obrolan hari ini. Hari ini saya bersama Pak Putu Indra, Pak. Pak Putu Indra. Coba perkenalkan Pak. Saya Putu Indra. Saya dari Klungkung. Ya, saya sangat concern dan sangat tertarik dengan apa yang menjadi sesuatu di masyarakat yang berguna. Salah satunya sampah yang membludak, ya kita harus cari solusi dengan teknologi yang sederhana saja. Baik, sebelum lanjut Pak obrolan kita Pak, sebenarnya dulu Bapak sebelum saya sampah ini kan, kegiatan Bapak apa? Saya sebelumnya perwira di Angkatan Darat selama 16 tahun. Saya bertugas di Afrika Tengah di Kodim Garuda. Kemudian tugas-tugas lagi Pak. Terus saya tugas di Bali. Saya pikir ya lebih baik saya fokus saja lah dengan usaha yang bisa berguna, kebetulan pulang kampung yang bisa berguna untuk masyarakat. Tapi sebelumnya sudah pernah menekuni sampah ini? Kalau sebelum sampah, saya sampai sekarang menekuni pengelolaan sumber daya manusia, penyiapan tenaga security, tenaga cleaning, tenaga gardener. Oh itu sudah Pak. Terus gimana ceritanya setelah Bapak ini kan dulu dari TNI ya, kemudian punya juga usaha untuk mencetak gardener, cleaning service kan. Untuk masuk ke sampah ini gimana ceritanya Pak? Ceritanya ya kendala kami yang dihadapi di klien-klien kami Pak. Ini ternyata sampahnya tidak bisa diolah. Ya. Gimana caranya? Ya kebetulan saya juga cari tahu Pak, jalan, kemudian saya lihat di gel-gel, kemudian ada Pura Watu Klotok Pak, yang ini sangat dekat, sekitar 100 meteran dari sini. Nah, ini sampahnya kok terus diasapin, terus dibakar kan Pak. Itu kan polusi juga. Kemudian kalau hujan juga pasti numpuk. Nah setelah itu saya berpikir ini harus ada teknologi yang terutama untuk sampah-sampah yang paling banyak kan sasetan Pak. Kalau botol kan sudah banyak, pemulung ngambil udah gampang gitu Pak. Sebelum lanjut Pak Berbekal, gimana ceritanya bisa ketemu nih? Saya tanya dulu, saya kalau ulik-ulik dulu semuanya nih kan gitu. Ya, terima kasih Pak Man. Jadi pertemuan kami dengan Pak itu mungkin kalau keyakinan yang pribadi ini kami dipertemukan oleh Ibu Susunan yang di atas, karena jujur saja kita di Desa Gel ini pengelolaan sampah ini kan kita mulainya dari tahun 2007. Ya, dengan pasang surutnya ya bisa dibilang hasil akhir adalah kegagalan, sehingga dengan niat yang baik kami di pemerintah Desa Gel berusaha untuk bagaimana sampah itu yang tertangani, karena bagaimanapun Desa Gel seperti yang kebanyakan orang tahu adalah desa pedesaan dan pusat peradabannya juga banyak pemuda-pemuda yang ada ke takil ke Desa Gel, sehingga salah satu kewajiban kami di pemerintah desa adalah kebersihan lingkungan itu sendiri. Bisa Kita
goreng. Kita dukung. Tujuan dari kami di Kementerian Sosial membina hubungan diplomatik dengan banyaknya kedatangan para pemuda yang ada di desa ini. Sehingga inilah motivasi dan dari bersambut datanglah sehingga makanya kenapa disampaikan beliau yang atas dengan Ya, jadi seperti yang Tiang sampaikan, kadangkala pada saat kita melakukan kegiatan apapun juga, masalahlah yang menguji kita untuk menghasilkan sebuah inovasi-inovasi. Nah, gitu. Jadi kembali ke Pak Putu. Jadi ini kan pertama kali Pak Putu bilang di Bali ya. Betul. Bukan metodenya mirip-mirip atau yang lain itu terserahlah. Yang Pak Putu lakukan. Ya, gimana ceritanya lebih lanjut? Baik Pak, ini memang Pak kuncinya adalah di Pak Makal dan perangkat desanya Pak. Sangat welcome sekali. Saya juga sebelumnya sudah berupaya keliling di beberapa tempat di Badung, di Denpasar, cuma untuk menerima itu tidak jalan-jalan. Akhirnya di Gel-Gel Pak Makalnya juga sangat interest Pak. Kalau mau waktu itu masalahnya luar biasa. Bayangkan tuh nggak ada masalah nggak? Kalau udah jalan mungkin Bapak nggak bisa ketemu kan? Ya itu. Saya salut di sana Pak. Ya oke. Kemudian saya minta ke Pak Makal dan warganya juga dipertemukan Pak. Warga juga antusias juga. Kami memang satu Pak niat, kita niat baik supaya ada jalan lah, supaya sampah ini baik yang organik maupun plastik maupun residu itu bisa diolah Pak. Oke. Sekarang singkat ceritanya gini Pak. Coba Pak Putu ceritakan dari hulu sampai hilir. Ya. Gimana prosesnya ini? Tadi kan sudah saya lihat juga kan sampai yang tertarik itu cacing lumbricus itu yang itu sebenarnya di sana kuncinya di sana. Bapak cerdas. Ekonomi sirkulernya di sana nanti kan gitu kan. Nah, sekarang coba diceritakan dengan singkat. Mudah-mudahan deh ya dengan cerita kita hari ini apa dilakukan oleh Pak Putu ini desa-desa semakin banyak tertarik kan gitu dan tentunya ya untuk menuntaskan masalah sampah ini dengan cepat ya. Ceritakan Pak Putu. Baik Pak, sampah alurnya Pak, sampah seperti tadi pagi Pak, sampah datang dari desa Sudah dipilah. Dari desa sudah dipilah. Kita di sini kemudian memilah ulang lagi Pak. Kita siapkan yang organik juga yang sampah-sampah dari dusun, tanang itu sudah tersendiri. Kemudian yang sampah plastik itu juga tersendiri Pak. Nah, setelah itu baru kita masukkan, kita bagi tim Pak. Kita ada 15 orang yang bekerja di sini. Sebagian besar ibu-ibu Pak. Ibu rumah tangga itu memilah lebih cekatan, lebih cermat, kemudian memasukkan ke mesin, di shredder, dicacah untuk yang organik, kemudian kita masukkan dalam karung dulu Pak, untuk pembusukan sementara 3 hari kita kasih makan cacing, sehingga nanti ada hasilnya kascing Pak. Ya. Apa kasih itu? Bekas cacing, kotoran bekas cacing. Cacingnya sudah hamor ya udah, sama kotorannya Pak, itu dijadikan kompos yang sangat bagus sekali. Ya itu organiknya. Organik. Sedangkan untuk yang plastik Pak, ada plastik yang high value seperti botol-botol itu sudah kita kasih pekerjaannya. Nah untuk yang plastik sasetan ya maklum Pak, kita di Indonesia kan tidak seperti di luar, kalau minum kopi nggak ada saset langsung habis bisa ya. Kalau Pampers? Pampers juga itu akan dicacah dengan bantuan air, di shredder juga. Di shredder juga. Ya, itu dicampur juga itu Pak, di organiknya itu dimakan cacing juga. Nah, untuk plastik yang sasetan ini Pak, bekas cimol, label kan semua makan seperti itu Pak. Ya. Itu yang banyak numpuk, nah itu kita masukkan reaktor, kita jadikan plastik block. Ya, sekarang kita sudah pakai untuk bangunan kita juga. Ini kan dekat pantai kan, korosi juga tidak ada Pak. Itu berarti anti korosi itu. Anti korosi yang dirayap. Kalau pakai kayu kan sama-sama dimakan rayap juga Pak. Iya. Kalau kebakaran? Kalau kebakaran sudah anti bakar Pak. Kita selelehkan dalam 6.000 derajat Celcius. Jadi sudah tahan dari kebakaran. Terus kalau itu kan udah bagus tuh. Yang lihat tadi kira-kira kayu apa gitu kan. Ternyata itu bahannya dari plastik. Plastik. Lebih Terus kuat. untuk pasarnya gimana? Kalau pasarnya baru domestik aja dulu kepentingan kita Pak. Belum bisa
banyak karena kan sumbernya juga belum banyak kita bisa olah Pak. Nanti rata-rata kami sekali lelehkan itu bisa sampai 3 sampai 5 ton Pak. 3 sampai 5 ton oh, baru bisa dijalankan. baru bisa, tetapi Alatnya kan ini juga kan? ini juga Pak Saya lihat tadi alat-alat contohnya. moldingnya. Terus Ya. ya, terus residu. Untuk residu seperti apa namanya kain-kain Pak. Kain itu nggak boleh masuk mesin. Kain kemudian apalagi itu kawat gitu Pak. Oh, iya. Nah itu Residu itu kan. residunya kalau untuk kain itu kita kasih sama apa yang bekas-bekas kabel itu kita lelehkan dengan alat kita yang insenerator tanpa asap. Botol. Kalau botol Kaca. kaca kita sisihkan nanti kasih pengunjung yang lain. Nah, itu sudah singkat sekali kan. Karena memang alatnya singkat. Ada conveyor, Ya. ada alat apa Shredder. shredder, Kemudian reaktor Pak. reaktor, alat peleleh itu kan. Peleleh, ya. Nah, sebenarnya gini Pak, butuh apa yang ada di tos pelungkung kemarin itu alatnya tinggal nambah-nambah aja nih. Ya Pak. Yang kemudian volume sampah yang diselesaikan. Ya. Ya, Untuk dengan alat ini, Bapak coba cerita. Ini alatnya yang lihat kan conveyornya kecil kan, kecil, masih dalam artian boleh dibilang ini semacam pilot project, walaupun bukan project kan. Nah, itu berapa kapasitas mesinnya berapa Pak? untuk sekarang baru 5 ton Pak, tetapi ini bisa di-upkan menjadi 10 ton. Sangat bisa. Kalau sampahnya misalnya 50 ton, 100 ton, itu kira-kira mesinnya bisa diperbesar. Ya, tapi tadi Bapak yang cerita, Ya. ini cacing apa? Dari kita awal ke sana, ini ternyata saya duduk-dudukan gini, saya kira ini Bapaknya bikin apa gitu kan? Nah, ini sampah organik semua digunakan sebagai rumah cacing, tapi cacingnya khusus Pak ya? Proses Pak. Cacingnya saya nanti cacing ya. Nah, tadi banyak lebih dari sana? Sekarang juga di bawah Pak. Oh, ini. Lalu mengambil data di ada samping. Ini masih kecil-kecil. Apa nama cacingnya Pak? Lumbricus Pak. Ini Pak. Oh ini. Ini banyak sekali cacingnya. Cacing itu. Nah, ini rahasia kedokteran ini. Ya, Ya. nanti digunakan untuk apa? Yang jelas, beliau ini sudah bekerja sama dengan desa Gegel, ini Bapak Bekal. Ini merupakan satu-satunya di Bali Pak ya? Ya, Yang Bapak lakukan. Baru pertama Tapi juga. yang lain tidak tahu kan? Belum Pak. Yang jelas yang Bapak lakukan. Betul. Ya, sebentar kita kenal lebih jauh siapa beliau. Ya, sehingga mudah-mudahan ya dengan metode ini bukan teknologi kita bicara nggak terlalu jauh, Betul, tinggi Pak. teknologi, metode ya, metode ya. Ini bisa nanti ATM ya, amati, tiru dan modifikasi. Karena masalah sampah Pak, kita sedang masalahnya ribet sekali sekarang di mana-mana, tidak hanya di tapi di Bali. Ya, Tongkara dengan metode yang Bapak sebutkan ini, Bapak sampai segera di mention Pak ya. Ya Pak. Harus fokus Pak. Sekarang urus sampah. Supaya zero waste Pak. Zero waste. Oke. Dulu ya, saya lihat cacing dulu, lagi sebentar kita ngobrol. Oh, ini cacingnya banyak. Buah-buahan. Nah, Coba buka Pak. Buka. Iya, ternyata banyak ya cacingnya. Ya. banyak yang di bawah, Pak. Nanti bisa tambah gede dia. Bisa Pak berkembang biak. Bisa tambah gede nih Pak. Yang ini lumbricus Pak, khusus yang makan Gede juga tangan saya nih. organik ini Pak, organik dari janur. Kita kan banyak dari sajen-sajen. Jadi canang itu agak susah kita uraikan. Nah, kita minta bantuan sama Cacing. Mbah Cacing Pak. Tapi dia kan mengeluarkan enzim tertentu Pak. Betul. Menghancurkan itu kan. Betul sekali Pak. Ini pendidikan jadi lagi. Wah, wah, ilmunya Bapak sudah. Jadi tadi ini ada rahasia untuk obat nantinya kan. Betul Pak. Mudah-mudahan di Kelungkung kita bisa buat pabriknya Pak ya. Para farmasi ini ya. Farmasi.